Sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, apa lagi? Dislike juga kalau nggak suka. Jangan dong, nanti gue sedih. Jadi hari ini kita akan membahas soal iPhone 12 mini. Enggak, ini iPhone SE, bohong dia. Ya tapi ini kan benar 12 mini. Mini kan? Mini sih. Jadi iPhone SE ini adalah iPhone yang diluncurkan tahun 2016 oleh Apple. Ya waktu itu mungkin karena ada demand yang sangat tinggi terhadap form factor yang 4 inch ini. Jadi ini kan udah dikenal dari iPhone 5 sama 5S. Nah kalau 5 kan dia belum pakai Touch ID, masih pakai home button. Terus perbedaannya cuma ini ada warna rose gold kalau di iPhone SE sama ada tulisan SE-nya. Jadi gado-gado ini tuh sebenarnya nggak cuma di iPhone SE doang, di iPad 5 juga ada. Terus ini di iPhone SE dan SE yang 2020 di iPhone 8. Jadi waktu itu mungkin Apple pemikirannya adalah orang-orang yang pakai iPhone 5, 5S yang kepengen upgrade, tapi dia nggak mau nih naik ke iPhone 6. Dia tetap mau di 4 inch karena waktu itu kan demand untuk yang layar 4 inch tuh 4 inch tuh masih sangat besar. Akhirnya dia keluarin yang 4 inch tapi pakai prosesornya 6S. Jadi apa istilahnya hanya form factornya aja gitu yang 5S tapi dalemannya udah pakai 6S. Lebih cocok di tangan juga sih, kecil ya. Gue pernah review iPhone 6S versus sama Android. Jadi waktu itu gue bikin Androidnya apa nih? Zenfone Pro Max M2. Jadi tahun 2019 tahun lalu. Itu ada nanti di atas ini ya, bisa dilihat Di sini nih. iya, itu iPhone 6S-nya. Nah ini sekarang iPhone SE-nya. Oke, sekarang banyak pertanyaan pasti dari seorang yang awam seperti manusia di samping ini. Lu mau nanya apa soal iPhone SE? Oh, yang ini. Sebelum gua lanjut, iPhone SE ini karena dia pakai internal sama dengan 6S, dia masih bisa pakai iOS 14. Ini gua udah update ke iOS 14. Nah, kita tunjukin dulu. Mana? Ini kan iOS 14 kan biar geser. Nah, iya. Ini ada foto siapa? Waduh. Nah, ini ada widget-widgetnya. Geser ke kanan lagi. Ada Ini App Library. Itu kayak brightness-nya terlalu terang deh. Nanti coba deh gua kasih footage-nya aja, dia nanti ketahuan foto siapa itu. Jadi karena dia 6S kan 6S bisa 14, jadi dia masih bisa iOS 14. Dah, lanjut, lu mau nanya apa? ya udah tadi bilang ini itu sebenarnya adalah iPhone 12 mini. Kalau iPhone 12 mini kayak gini, kayaknya saya nggak bakal beli sih, karena yang terlalu kecil. Terlalu kecil di tangan, udah kebiasaan sama layar gede. Jadi gitu kan ya. fun fact yang gue dapetin adalah waktu gue masuk ke GSM Arena biasa lah ya. Manusia gadget seperti saya ini. Oh iya, manusia gadget seperti saya ini pasti selalu temannya ya GSM Arena. Temannya GSM Arena. Karena kita bisa head to headin gitu kan ya. Oke, jadi di GSM Arena iPhone SE itu dia 123,8 kali 58,6 kali 7,6 mm. Sementara iPhone 12 mini 131,5 kali 64,2 kali 7,4 mm. Jadi bisa bayangin kira-kira ini cuma beda sekitar 10 mm. Ya 10 mm di panjangnya. Oke. Lebarnya itu beda berapa nih? 58 beda 58 59 60 61 62 63 64 beda 6. Beda 6 mm. Lebih besar berarti ya? Sedikit lebih besar. Sedikit lebih lebar. Sedikit lebih panjang, sedikit lebih lebar, dan malah lebih tipis 0,2 mm. Jadi kalau misalnya iPhone SE 7,6, iPhone 12 mini 7,4. Jadi makanya kenapa judulnya ini gua leluhur iPhone 12 ya, karena yang pertama ukurannya ini mirip iPhone 12 mini. Sekali lagi ya mirip dong, kali ini beneran mirip. Ini beneran mirip. Mirip nih ya. Mirip. Terus yang kedua, ini dia boxy design ini yang nah itu yang mau ditanyakan juga. Itu kenapa ada sekarang di 12 mini. Kenapa balik ke bentuk yang kotak? Apakah Apple sudah kehilangan untuk desain yang baru? Bukan, dia balikin lagi ke kotak? Bukan, supaya bisa berdiri. Untuk apa berdiri itu? Untuk foto. Oke. Jadi dari semenjak iPhone 6, 6S, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, 10 nggak ada 10 Plus, 10, 10S, 10S Max, 10R, 11, 11 Pro, 11 Pro Max. Itu semua pakai desainnya nih kayak iPhone. Nanti kita ada episode minggu depan, kita akan bahas soal iPhone 6. Karena ini sama kayak, bentar dulu, gue mau kasih lihat dulu, lo main pegang-pegang aja. Nih, bisa kelihatan nggak sih?
Enggak, Ya kan? justru gue mau ngambil. Awas ini udah di-charge. Aduh, Udah di depan. Tuh. Nah, ini beda kan? Beda, Yang satunya jadi round, satunya kotak. nah, jadi di iPhone 6 sampai iPhone 11 tahun lalu ini bentuknya kayak gini nih. Dia rounded corners dan nggak bisa berdiri tentunya karena Bisa kalau ada holdernya. nggak usah ngadi-ngadi deh. Kayak ini lagi dicas dah, balikin lagi. Berasa mencel sendiri gua. Suka-suka lu aja. Oke. Pasti kita bikin channel nama program namanya suka-suka Henry. Ide bagus. Ide bagus. Ide bagus. Dah, ya intinya kayak gitulah. Jadi dia kembali lagi ke boxy design. Kalau ditanya kenapa, ya nggak tahu. Mungkin memang biar bisa berdiri kali. Ini loh, karena memang mungkin ya, gue nggak tahu Apple sekarang tuh beneran dengerin customer, dengerin atau dengerin for their purpose. Tapi intinya mungkin karena banyak yang kangen sama boxy desainnya iPhone 5s. Karena sejujurnya sampai tahun ini yang gue tahu iPhone 5s desainnya termasuk di iPhone S ini masih dinobatkan sebagai iPhone dengan desain terbaik sepanjang masa karena disinilah kita bisa menemukan kamera yang recess. Karena dia kameranya recess kan. Nah, kalau misalnya setelah itu Reset itu masuk ke dalam. masuk ke dalam flat ini, jadi kalau kita tahu das meja tuh dia bener-bener ini tuh. Tuh, dia kan nggak ada. Kalau misalnya 10R kan dia ditaruh di meja sama 6 kan, dia ininya naik tuh ke atas. Oh iya benar. Naik setengah. Mana sih kelihatan nggak? Nggak kelihatan, nanti gua bikinin footage deh. Naik setengah tuh. Oh gini. Kan nggak stabil. Kalau ini kan dia tuh. Oke. Karena dia flat emang. Tuh, ini kan kelihatan kan, ini dia di sini nih. Iya iya. Di bagian sini tuh ngangkat. Kameranya kan di sini kan, di kanan, ngangkat dia. Tuh, gitu. Jadi kenapa sampai sekarang iPhone 5s ini dan iPhone 5, 5s SE ini masih dijadikan iPhone dengan best design kalau menurut orang-orang. Berarti Apple mau mengembalikan best design-nya lagi. Mengembalikan kejayaan itu. Terus oh iya, kenapa dia juga dibilang sebagai salah satu, bukan salah satu ya, salah 3 kan iPhone 5 70 SE. Salah 3 kan 70. Bodoh amat. Adalah ini, dia masih punya headphone jack. Nih. Bolongannya masih 2 nih. Masih ada headphone jack di bawah. Jadi itulah yang membuat iPhone 5s, SE dan 5 ini juga sangat digemari banyak orang. Ini nggak ada ya. Ini nggak ada tuh. Nanti bentar lagi di iPhone 13 Bentar lagi ini udah nggak ada port. Ini yang udah nggak hilang. ada port. Bentar lagi ini Yeay, hilang. udah nggak ada port. Terus selain itu, fakta yang menarik lainnya adalah sekarang, semenjak iPhone 6 itu iPhone Apple official case-nya tuh selalu dia kebuka di bawah, kebuka di sini loh. Jadi teman-teman nih, gue kasih lihat foto-fotonya di sini, dia selalu kebuka di bawah. Kenapa? Karena di iPhone 5 series ini itu sering di sini nih bagian sininya nih, ini tuh sering patah, sering copot. Jadi akhirnya dan juga susah kan untuk masukin ke dock kan. Jadi akhirnya kenapa Apple di iPhone 6 itu dia remove ininya nih, bagian bawahnya. Jadi dia kebuka di iPhone 6 sampai ke sekarang. Tapi di iPhone 12 dia balik lagi ke iPhone 5s, dia ketutup semua sampai bawah. Nah, gua nggak tahu nih, kan ini Apple kayak semacam mau mengingatkan orang lagi sama iPhone 5 sama 5s dan SE karena dia ngembaliin itu, atau emang mereka udah punya cukup R&D sehingga case itu nggak akan patah lagi di bagian bawah. Ya udah. Ada lagi yang mau dibahas oleh Anda? Ada pertanyaan lagi? Karena inilah kita kalau misalnya mau bahas soal leluhur iPhone 12 ini, terutama iPhone 12 mini tuh nggak ada habis. Kaki lu, Bang. Nggak ada habisnya. Oh iya. Nggak ada habisnya karena seru sih kalau bisa ngomongin iPhone tuh. Makanya berarti nanti layarnya akan jadi lebih gede ya? iya, karena nggak ada. Karena nggak ada lagi, jadi semua kan nanti akan full layarnya. Oke. Stay tune di SM Gadget, minggu depan kita akan bahas soal iPhone 6. Apalagi yang hal-hal menarik yang ada di iPhone 6. Karena sekarang ini udah desain language-nya udah nggak dipakai, mungkin akan banyak hal yang seru yang bisa kita kupas juga. Ada lagi mau dibahas nggak? Kayaknya iPhone 15 ntar balik lagi deh kayaknya. Kan ini tahun 2000 berapa nih? Terakhir kan 2013. Oh 13. 7 tahun, iya 7 tahun lagi nanti balik lagi mungkin ya. Balik lagi ntar. Udah. Pasti kalian semua capek juga mendengar pembicaraan gue sama manusia satu ini. Yes. Jangan lupa sekali lagi Videonya di like, terus di komen di bawah, terus di share juga. channelnya juga di subscribe. Channelnya di subscribe, terus Discord ada juga linknya di bawah, Instagramnya Henry ada di bawah, Instagram gue ada di bawah, Twitter gue ada di bawah, apalagi ada di bawah. Caption. Judul ada di bawah. Oh iya. Oke. Ya udah, kita akan ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah.